Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Arif dengan NPM B1A024165 kelas C akan menjelaskan hasil resum tugas buku hukum ketenagakerjaan di era pada zaman penghapusan perbudakan. Yang pertama, di Reglement 1854, perbudakan harus dihapus 1 Januari 1860. Praktik perbudakan baru hilang sekitar tahun 1922. Dan terakhir, setelah dihapus, masih ada pola kerja mirip, yaitu perbudakan secara mental. Zaman kerja paksa, yaitu biasa disebut Rodi. Kebijakan kolonial Belanda, rakyat dipaksa kerja tanpa upah. Berasal dari tradisi rakyat sendiri, yaitu gotong royong, tetapi dieksploitasi oleh negara penjajah. Selanjutnya dipakai untuk membangun seperti jalan, benteng, pabrik, dan perkebunan. Puncaknya kerja paksa atau Rodi ini di masa Daendels pada tahun 1807 sampai 1811. Yang pertama contohnya itu rakyat dipaksa untuk membangun jalan Anyer sampai Banyuwangi itu sekitar 1000 km. Tidak adanya upah keselamatan dan keselamatan itu diabaikan. Yang terakhir itu lebih berat dari perbudakan sendiri karena kebutuhan ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Jenis-jenis Rodi. Yang pertama ada Rodi Government, yaitu untuk kepentingan pemerintah. Dan yang kedua ada Rodi perorangan untuk pembesar atau para pejabat. Yang ketiga Rodi desa untuk kepentingan desa itu sendiri. Rodi umum untuk fasilitas umum. Dan yang terakhir adalah Rodi khusus, penjagaan gudang, pasar, penjara, dan lain-lain. Hukuman dan regulasi. Penolakan terhadap Rodi, hukum kurungan ataupun denda. Raffles pada tahun 1811 sampai 1816 sempat untuk melarang adanya Rodi. Yang ketiga, Belanda kembali dan memperkeras sistem Rodi. Rodi dihapus formal pada tahun 1 Februari 1938 karena tekanan dari ILO. Pelajaran hukum yaitu aturan kerja Rodi sudah ada, tetapi sepihak untuk para penguasa. Tidak memenuhi asas keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, belum bisa disebut hukum ketenagakerjaan yang adil. Puncak Rodi di masa Daendels pada tahun 1807 sampai 1811. Bentuk hukumannya yang pertama denda hingga 50 gulden, kerja 1 bulan tanpa digaji, hanya dikasih makan dan minum. Pekerja sakit harus mengganti hari kerjanya di hari esok. Hak berhenti kerja yaitu tidak diakui. Selanjutnya, dampak dari Rodi di masa itu, pekerja hidup dalam tekanan fisik dan mental. Pengawas berpihak pada pengusaha, pekerja tak dilindungi. Banyak kritik dari dalam negeri maupun luar negeri. Amerika Serikat melarang impor tembakau Delhi karena dari hasil kerja paksa di Indonesia. Akhir masa Poinale-Sansti. Pada tahun 1879, Parlemen Belanda mulai membatalkan aturan. Pada tahun 1931, Poinale-Sansti resmi dihapus. Cerminan sudah ada bentuk perjanjian kerja, tetapi tidak adil karena pekerja hanya memiliki kewajiban. Zaman pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang itu dari tahun 1942 hingga 1945. Singkat, hanya 3 tahun dan 3 bulan. Hampir tidak ada dokumen hukum tentang ketenagakerjaan. Satu-satunya sistem yang terkenal yaitu kerja paksa atau Romusa. Laki-laki dewasa dipaksa bekerja tanpa upah dan dilakukan pengawasan di bawah militer. Pekerja diperlakukan seperti tawanan perang. Romusa adalah kerja paksa untuk kepentingan perang Jepang. Fokusnya produksi pangan dan pembangunan infrastruktur militer. Hak pekerja diabaikan, hanya kewajiban diberlakukan. Tidak ada perlindungan hukum, warisan kelam bagi pekerja itu sendiri.
Jepang memperkenalkan kerja paksa, yaitu Romusa, pekerja dipaksa tanpa upah seperti tawanan perang. Tenaga kerja diarahkan untuk perang ke Jepang. Dan terakhir yaitu warisan kelam, tanpa keadilan dan perlindungan hukum. Orde Lama 1945 hingga 1966. Latar belakang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, hak atas pekerja dan penghidupan layak. Kondisi negara belum sangat stabil. Hukum kolonial masih berlaku. Pasal 2 aturan peralihan. KUH Perdata atau BW, KUHD, WVK tetap jadi dasar hubungan kerja yang masih berlaku. Orde Lama, regulasi baru. Pemerintah mulai membuat regulasi nasional sejak 1948. Produk hukum yang diciptakan pada saat era ini yaitu contohnya Undang-Undang Kecelakaan Kerja 1947, Undang-Undang Kerja 1948, Undang-Undang Pengawasan Perburuhan 1948, UU Perjanjian Perburuhan 1954, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 1957, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang PHK tahun 1964. Ciri dari bentuk undang-undang pada orde ini yaitu adanya campur tangan negara atau pemerintah yang makin besar untuk melindungi para pekerja. Pada masa Orde Baru, fokus pada industrialisasi dan investasi. Yang terakhir, hukum ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung pembangunan dan stabilitas politik. Misalnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja, Undang-Undang Serikat Pekerja 1974 hanya ada di SPSI, Undang-Undang Wajib Lapor Ketenagakerjaan 1981, Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jamsostek 1992, Aturan K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Serikat pekerja dipaksa dalam wadah tunggal yaitu SPSI. Hak mogok kerja dibatasi. Negara berpihak pada penguasa demi stabilitas. Yang terakhir, pelindungan buruh sering terabaikan. Kesimpulannya yaitu hukum ketenagakerjaan yaitu lebih pro kepada pembangunan ekonomi. Perlindungan buruh belum sangat optimal. Negara dominan mengatur hubungan kerja saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk menyelesaikan materi. Maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.